Mungkin Pak dan mungkin yang fasilitasi bagaimana? Baik, Ibu Retno, ini ada pertanyaan dari Ibu Hana terkait mengenai FSMA. Apakah ini diterapkan juga di seluruh industrinya? FSMA itu tergantung kebutuhan customer. Tidak semua akan menerapkan FSMA. Jadi FSSC bisa audit berbarengan dengan FSMA. Saya sendiri termasuk auditor FSMA, ya. Tapi bukan berarti wajib, gitu, ya. Tergantung kebutuhan. Jadi kalau misalnya customernya itu mensyaratkan harus FSMA, baru kita akan melakukan FSSC integrated with FSMA, gitu, ya. Jadi tidak harus. Baik, demikian Ibu Hana, jawaban dari Ibu Retno atas pertanyaan yang disampaikan. Cukup jelas? Apakah cukup jelas? Kemudian untuk pertanyaan Ibu Rahmawati terkait dengan materi, untuk saat ini belum bisa kami share, Ibu. Jadi sesuai saja dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Retno. Jadi kalau memang ada pertanyaan, mohon dapat disampaikan, dan ini juga sudah dijawab oleh Managing Director kami, Pak Hengki, dalam chat untuk semua. Demikian untuk yang pertanyaan dari Ibu Rahmawati. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjut. Ya, saya mungkin bisa menambahkan untuk persyaratan yang FSSC additional requirement tadi ya, yang slide-slide ini nih yang mana nih ya? Sebentar, yang depan ya. Ini kan tadi saya menjelaskan persyaratan FSSC itu. Ini ya, mulai ini nih. Nah, ini ya, dari mulai sini, ini tambahan ini. Dari awal sampai ke kriteria ini bisa di-download free di websitenya FSSC. Silakan akses, cuma sama alamat websitenya saya lupa. Tapi ini bisa di-download free di FSSC. Ini cukup terbuka untuk download peraturan-peraturannya, ya, buat semuanya. Oke, lanjut, ada pertanyaan lain? Termasuk kalau nggak salah terkait dengan peraturan yang ini nih ya, yang unannounced audit itu, sorry aku lupa ya, unannounced audit itu ada guidance-nya atau enggak. Tapi food fraud, food defense guidance-nya ada semua. Scope statement ini juga saya tuh mengambil cuplikan-cuplikan aja. Guidance-nya itu ada secara utuh di FSSC website. Silakan bisa di-download. Non-conformity management saya agak lupa ini. Kalau ini memang bagian dari trainingnya auditor. Kalau ini, ya. Tapi yang berkaitan dengan food fraud, food defense, persyaratan FSSC, silakan di-download free di websitenya FSSC. Oke. Ya, demikian Bapak Ibu semua untuk peserta. Dan mengingat waktu sampai jam 11 saja, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa segera disampaikan karena waktu sudah menunjukkan 10:15, sedangkan waktu yang kita sediakan sampai jam 11. Demikian Ibu Retno, Bapak Ibu semua. Sudah. Ya, jadi yang di chatting udah terbaca semua ya? Saya nggak sempat baca chatting soalnya. Ya, sudah Bu. Jadi Danu tetap monitor. Kalau memang ada pertanyaan nanti mungkin ada interupsi sedikit ya Bu ya, untuk segera langsung dijawab. Begitu Ibu Retno. Oke. Masih adakah pertanyaan Bapak Ibu yang hadir di sini? Mungkin karena materinya sudah disampaikan bisa bertanya langsung, nggak perlu lewat chatting. Silakan Bapak Ibu sebelum melanjut. Ya, betul Bu. Sudah. Tadi lewat chatting karena mungkin karena saya masih menyampaikan, tapi kalau sekarang bisa langsung tanya aja tanpa lewat chatting. Ya, dipersilakan Bapak Ibu seperti informasi Ibu Retno. Ya, Bapak Ibu, dipersilakan, mumpung di sini ada auditornya untuk menanyakan kebingungan-kebingungan mungkin dalam implementasi FSSC, khususnya versi upgrade ini ya, 5.1 yang mulai berlaku tadi informasinya. Per 1 April seluruh audit FSSC menggunakan versi 5.1. Jadi versi-versi sebelumnya sudah tidak diberlakukan lagi ya, Bu Reno ya? Iya. Oke, kemudian juga Irun sedikit coba tanyakan juga ke Bu Reno. Artinya aturan-aturan yang tadi disampaikan itu berlaku secara umum di seluruh badan sertifikasi, tidak hanya di DKS ya Bu ya? Oh iya, itu kan dari FSSC-nya. Jadi langsung dari FSSC. Jadi Bapak Ibu juga artinya kami di DKS Indonesia secara aturan mengikuti yang diatur oleh FSSC, tidak hanya aturan yang ada di DKS tapi juga mengacu kepada aturan dari FSSC.
Begitu juga nanti Bu Retno dalam yang merupakan salah satu auditor food kami khususnya di FSSC akan mengikuti aturan-aturan tadi yang disampaikan. Misalkan dari tadi Irwan coba lihat ada aturan mengenai closing untuk finding-nya 28 hari, artinya itu akan betul-betul aturan dari FSSC, bukan dari Badan Sertifikasi. Ya, artinya itu betul-betul diperhatikan dan kita tidak bisa istilahnya memberikan toleransi lebih dari 28 hari karena sudah aturan dari FSSC. Tidak bisa, karena itu memang saat ini tuh FSSC terkenal ketat ya. Terkenal ketat untuk tindak lanjut temuan ya, aturan-aturan tadi itu bukan, sekali lagi bukan aturan badan sertifikasi itu. Ini makanya saya katakan memang ada bagian part yang bisa di-download free dari FSSC, tapi setahu saya semua skim aturan ini ada di FSSC, cuma part itu apakah bagian partnya customer atau partnya CB gitu loh. Tapi aturan ini semua yang saya kemukakan di sini adalah dari FSSC, bukan misalnya dari DQS Jerman, bukan. Ini semua ini adalah yang dari FSSC-nya. Mau dari badan sertifikasi manapun pasti akan mengikuti aturan ini. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Silakan, itu ada pertanyaan. Kayaknya ada yang ngechat pertanyaan ya, betul Ibu, dari Ibu Rahmawati terkait mohon penjelasan lebih lanjut terkait change manajemennya. Demikian Ibu. Oke. Change management itu intinya adalah merencanakan perubahan supaya berjalan dengan baik di lapangan. Perubahan itu apa saja yang mencakup proses produk, sudah pasti kalau ada perubahan produk ya harus direncanakan bagaimana bisa diterapkan di lapangan dengan baik gitu. Nah, yang harus direncanakan, gampangnya sih saya kalau menjelaskan, kita sudah mengenal kan yang namanya 5M itu apa sih? Man, machine, method. 2M-nya lagi apa ya? Saya lupa itu ya. Man, machine, method, money. Ya, satunya apa ya? Saya lupa. Nah, intinya bagaimana misalnya contoh, ada perubahan tadi contoh ya, akan ada perubahan produk dari tadinya menjual kemasan, banyak nih sekarang nih. Misalnya tepung tadinya itu hanya konsentrasi jualannya 25 kilo. Karena pandemi begini, ibu-ibu banyak yang bikin kue di rumah, justru produk retail itu lebih banyak dicari dibandingkan produknya 25 kilo, karena industri kan relatif agak terhambat ya perkembangannya karena pandemi begini. Akhirnya mereka lebih mengejar kemasan retail. Dari yang kemasan 25 diubahlah, jualah mereka produk yang retail 1 kiloan. Itu kan satu perubahan. Nah, karena mau menerapkan produk 1 kilo, bagaimana membuat perencanaan perubahan ini supaya bisa berjalan ya. Satu ya, misalnya merencanakan pengadaan mesinnya, kan mesin. Dua, pasti perencanaan sumber daya uangnya, ya itu udah pastilah bagian dari manajemen. Tapi yang lebih penting, kalau sudah ada mesin, lalu bagaimana merencanakan keterkaitan sistemnya, prosedurnya, IK-nya, ya berkaitan dengan perubahan dari kemasan 25 kilo menjadi ada satu lain lagi kemasan 1 kiloan, gitu. Nah, SOP-nya bagaimana, IK-nya, lalu bagaimana merencanakan pengadaan dari packaging-nya, labelnya, begitu. Tidak hanya mesin saja kan tentunya. Nah, lalu bagaimana merencanakan training ke orang-orang, pelaksana, terus ruangannya di mana, terus kalaupun orangnya belum ada, bagaimana rekrutmennya? Nah, itu semua dibuat perencanaan. Mekanismenya mau dibuat perencanaan dalam timetable, mau dalam berurutan apa, silahkan. Dari masing-masing ini nanti dievaluasi sampai sejauh mana progresnya, sampai ini semua bisa berjalan terproduksi 1 kilo tadi. Itu change management. Begitu. Ya, kurang lebih gambarannya, contohnya seperti itu. Itu yang mudahnya. Oke, nah tapi harus ada memang mau ada prosedurnya, mau ada atau tidak prosedurnya yang akan dicek biasanya. Oke, selama setahun kemarin ada perubahan apa? Oke, ada perubahan terhadap ya tadi contoh, kita jual dulu sekarang produk 1 kilo. Oke, mana rencana-rencana perubahan, evaluasi dari progres rencana perubahan itu, dan apakah sampai rilis produk 1 kilo itu berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan baik. Itu change management berkaitan dengan persyaratan produk development. Ya. Itu ada lagi yang tadi pertanyaan Pak di chatting itu apa ya? Ada Ibu dari Ibu Farida PT SGF.
Terbaca, Ibu? Mungkin saya bacakan kalau memang belum terbaca. Mohon penjelasan mengenai analisa risiko atau klausul 4.1, 4.2, 4.3. Apakah analisa risiko cukup dilakukan pada proses produksi saja, atau semua yang mengacu pada isu internal dan eksternal juga harus dilakukan analisa risiko atau pada klausul 6.1? Demikian Ibu pertanyaan dari Ibu Farida. Analisa resiko klausul 41, 42, 43 cukup dalam pada proses produksi saja. Ada isu internal. Ini mah harus buka standar ya. Oke lah, saya jelaskan sedikit garis besarnya aja ya. Oke, kalau bisa membaca di klausulnya 61 ya, itu sepertinya jelas menyatakan di situ risk and kalimatnya saya lupa ya, tapi kurang lebih bahwa risk opportunities itu dibuatnya mengacu kepada inputnya dari isu internal eksternal dan interested parties expectation. Jadi ini juga yang kadang menjadi temuan minor gitu kan. Jadi ada risk assessment sendiri, terus ada analisa isu internal eksternal sendiri, terus ada identifikasi expectation sama interested parties ya sendiri. Nah, seharusnya di standar itu di 61 ya kalau nggak salah, 62 saya lupa. Risk opportunities ini mempertimbangkan isu internal eksternal dan juga misalnya itu isu internal eksternal. Contoh apa ya isu ya yang sekarang salah satu isu eksternal lah. Salah satu isu eksternal, apakah ini menjadi risk atau opportunities? Itu dimasukkan ke dalam risk opportunities. Terus juga mempertimbangkan interested parties expectation. Ternyata customer ekspektasinya adalah wajib sertifikasi FSSC. Contoh mudah begitu kan. Salah satu interested parties kan customer ya. Wajib FSSC certification. Nah, ini menjadi risk atau opportunities. Gitu. Kalau menjadi opportunities, masuk di tabel opportunities, lalu action plan-nya apa. Kurang lebih garis besarnya penjelasannya itu. Oke. Ada lagi chatting-nya. Demikian Ibu Farida jawaban dari Bu Retno ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Lanjut dari Pak Suwandi Raharjo, ya? Ibu Retno. Pertanyaannya saya udah kebanyakan. Ya. Oh ini. Baik, di Danu bacakan di industri makanan. Yang ada material minyak sawit atau produk turunannya margarin. Berlaku sistem dari RSPO, supply chain, ya kan? Sistem. Apakah FSSC bisa diintegrasikan? Prinsipnya sih bisa ya, tapi terus terang memang saya ini tidak familiar dengan sistemnya RSPO ya, karena saya memang untuk FSSC aja sudah terlalu, jadi saya bukan auditor RSPO, tapi pada prinsipnya mestinya bisa Pak, gitu ya. Mohon maaf, memang saya tidak familiar dengan RSPO, tapi pada prinsipnya mestinya bisa, karena ada salah satu contoh yang turunan lainnya adalah misalnya dia produksi fatty acid, dia produksi glycerin, contohnya ya, itu mereka juga sudah RSPO. Setahu saya mereka membuat sistemnya juga terintegrasi. Begitu. Mohon maaf, jadi untuk yang jawaban ini mungkin kurang bisa menjawab karena saya tidak memahami RSPO. Lanjut Ibu, ya. Dari pertanyaan Ibu Amalia. Yang mohon penjelasan lagi terkait SOP yang mengatur procurement emergency. Procurement emergency saya sempat memberikan contoh ya. Ini persyaratan ini muncul karena global pandemik ini, ya. Dan ini terjadi di suatu perusahaan, dia shortage supply, tidak bisa, supply chain-nya terganggu karena pandemi, ya. Jadi dia tidak bisa mendapatkan supply bahan baku utama. Contoh saja, itu perusahaan itu ada di Indonesia, bukan di luar negeri. Perusahaan itu ada di Indonesia, di mana dia tidak bisa mendapatkan bahan baku yang harus dia impor. Tahun lalu kan pandemi masih parah ya. Tahun lalu, maksudnya bukan parah, tahun ini juga belum, kita berharap semua baik. Tapi gini, tahun lalu itu kan setiap negara belum siap.
ya, dan hampir rata-rata industri dan lockdown di mana-mana ya. Nah, tahun lalu perusahaan ini mengalami kesulitan bahan baku yang harus dia impor dari suatu negara, ada dari Cina dan dari mana, begitu. Dan mau tidak mau, karena produksi harus berjalan, karena dia kategori perusahaan yang mendapatkan izin oleh pemerintah untuk beroperasi, pastikan pengusaha akan tetap melakukan bagaimana cara tetap beroperasi. Dan namanya emergency procurement itu bagaimana melakukan seleksi vendor di luar vendor utama yang kita tuju selama ini. Memang vendor A ini selama ini sudah terbukti kualitasnya bagus, secara food safety requirement semua memenuhi gitu. Nah, tapi kondisinya dia tidak bisa supply, ya karena terkait dengan emergency situation saat ini. Berarti mau tidak mau harus ada SOP yang mengatur seleksi cadangan supplier yang mungkin dari negara mana yang masih bisa supply atau supplier lokal yang bisa supply dengan beberapa kriteria supaya tetap bisa memenuhi persyaratan aspek quality dan food safety. Itu procurement emergency. Ya, gambarannya seperti itu. Nah, silakan SOP-nya di-define, ya. Itu contoh yang terjadi. Baik. Oke. Demikian Ibu Amalia jawaban dari Pak Ibu Retno. Lanjut ke pertanyaan Ibu Hana, Ibu. Mengenai persyaratan kompetensi auditor internal, persyaratan minimum training yang diminta oleh FSSC, apakah ini juga berlaku untuk yang tidak multi-site audit? Oke. Jadi sekali lagi jangan perhatikan persyaratan multi-site ya. Karena tadi saya katakan, untuk multi-site di FSSC ini sepertinya di Indonesia tidak ada, karena site ke-21 baru dianggap multi-site. Ya. Jadi jangan melihat persyaratan multi-site sepertinya tidak berlaku itu di sini. Kecuali itu restoran, bisa berlaku kalau itu restoran ya. Restoran itu dalam arti contoh aja, misalnya KFC punya set lebih ada 30, nah itu baru bisa. Tapi kalau bukan yang bergerak di operasional itu seperti itu, tidak perlu mempertimbangkan persyaratan yang multi-set. Persyaratan minimal auditor internal adalah masih sama. Auditor internal ya wajib training internal audit sudah pasti. Training persyaratannya ISO 22000, persyaratannya FSSC. Tadi FSSC kan mencakup ISO 22000, ISO TS, dan FSSC-nya. Karena pemahamannya sederhana, bagaimana dia bisa mengaudit kalau dia tidak paham apa persyaratannya. Kan begitu, ya kan? Itu aja. Dan apakah internal auditor itu wajib training eksternal? Tidak ada, sepanjang misalnya ada ketua timnya, food safety team leadernya yang sudah di training, itu bisa men-share ke anggota timnya. Nggak masalah. Tapi ada bukti bahwa anggota tim internal audit itu sudah di training audit dan di training persyaratan ini. Pemahaman lah, bukan berarti harus setiap klausul gitu nggak, tapi pemahaman terhadap persyaratan ini atau SOP ini. Gitu. Demikian Ibu Hana, jawaban dari Ibu Retno. Oh, ada lagi pertanyaan dari Ibu Hana, Ibu Retno? Berarti untuk kriteria multi-set sendiri kita hitung set ke-21. Ya, multi-set itu hanya dianggap multi-set set ke-21. Kalau punya set 2, set 3 belum multi-set sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya tadi saya contohkan perusahaan di Jakarta punya set di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, itu ada 4 set, itu tetap akan diaudit sendiri-sendiri. Gitu. Jadi sertifikatnya sendiri-sendiri dianggap satu perusahaan sendiri-sendiri dengan sertifikat nomor organisasi sendiri-sendiri. Itu kalau FSSC. Jadi hanya set ke-21 yang baru dianggap multi-set. Ya. Oke. Demikian Ibu Hana. Bapak Ibu yang lain mungkin jika ada pertanyaan, karena waktu sisa 30 menit lagi kurang lebih. Ya, Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang mau nerapin FSSC ataupun upgrade sistemnya ke versi terbaru, silakan ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin kita bisa bantu untuk diskusi lebih lanjut untuk persiapan-persiapan yang diperlukan, ataupun ya nanti sekedar untuk kita juga bisa melihat dan mendiskusikan lah apakah hal-hal yang diperlukan untuk upgrade standarnya itu di perusahaan Bapak Ibu.
Dan juga ya terkait dengan beberapa ya silakan untuk menanyakan hal-hal lainnya khususnya dari versi terbaru ini 5.1 yang tadi juga diinfokan per 1 April ini sudah harus menggunakan versi terbaru. Ya. Oke, ya di sini Oke, mungkin itu ada atau Ya, ada yang mau bertanya langsung tidak apa-apa. ya dipersilakan biar lebih mau mempercepat waktu. dibuka mic-nya silakan Bapak Budi dari PT Musimas Fuji, kalau mau disampaikan langsung buka mic-nya. Ya, Silakan. Ya Pak, silakan. Bapak mau bertanya apa? Bagaimana dengan transport? Maksudnya apa ya? Transport cleaning apa nih Pak? Saya kurang jelas dari tulisan di chatnya Pak. Tank cleaning kayaknya Bu. Dan apa? Saya khawatir salah paham. Ya Pak Maksudnya Budi apa, Pak? bisa disampaikan lebih jelas Pak untuk pertanyaannya. Yang mengetik mungkin. Transport, tank cleaning, dan bos apa ya Pak? Pak Budi, monitor Pak Budi. Oh, transport, tank cleaning, dan board of ikut di audit juga. Board of stakeholder dari perusahaan Bapak ya maksudnya ya. Ya Pak, transport, tank cleaning. Transport, tank cleaning, dan board of stakeholder ikut di audit juga. Oh, jadi transportnya apa namanya? Alat angkutnya Bu. Alat angkutnya diaudit dan juga mungkin jajaran pihak lain yang terlibat dalam proses. Kalau gini ya, kalau saya mungkin yang menjawab yang board of stakeholder ya, maksudnya gini kali. Dari satu set itu, karena kita bicaranya perusahaan set ya, kadang-kadang gitu kalau ada yang paling tinggi di perusahaan Bapak itu apa di set itu, ada yang paling tinggi di situ misalnya general manager atau factory manager, karena belum tentu direksi ada di situ. Misalnya itu site ya, misalnya itu site. Jadi yang akan diaudit ya yang tertinggi di set itu. Tapi kalau misalnya itu head office plus manufacturing ada di situ, terus ada fungsi-fungsi lainnya ada di situ, dan di situ mungkin ada direktur operasional, berarti yang tertinggi ada direktur operasional, itu yang akan di audit pada saat interview with management. Begitu Pak, gitu ya. Jadi kan kalau ada site, tadi yang ditanyakan ada salah satu Bu Hana atau siapa, site kedua karena site, mungkin di situ hanya tertingginya adalah level general manager ya, apa? Berarti yang tertingginya adalah general manager. Begitu. Nah, untuk transport tank cleaning ini, saya mohon maaf, saya kurang jelas yang dimaksudkan transport tank cleaning ya. Apa ya Pak ya? Contohnya ya transport tank cleaning ya. Halo Bu Sanuti. Ya Pak. Ya, silakan Pak. Nah, mungkin Bapak Budi bisa. itu Musimas Fuji. Ya, Oke, Pak. maaf Bu, baru bisa join untuk match sama videonya. Bu, untuk yang transport tank cleaning, ini kan standar baru Bu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah sampai sejauh mana sih Bu ini transport tank cleaning ini nanti ikut di audit gitu Bu, kalau memang ikut di audit ya. Apakah sampai harus ke validasi third party penyedia jasa pembersihannya, atau cukup dari kita kan memanfaatkan dari penyedia misalnya kayak tank transport tank kayak SO tank atau lori gitu Bu. Apakah cukup untuk validasi dari dokumen aja atau sampai proses validasi dari proses pembersihannya gitu. Maksudnya Bapak ini tank untuk produk ya? ISO tank. Betul? Iya, benar. Ya, benar. ISO tank ya? Oke. Kalau ya, yang dimaksud Bapak itu adalah ISO tank, ya, yang pasti diaudit adalah untuk memastikan
pasti akan diaudit adalah bagaimana memastikan ISO tank ini bersih sebelum diisi, ya kan? Bersih sebelum diisi. Iya benar. Nah, bagaimana mekanismenya? Ya setiap perusahaan beda-beda mekanismenya ya. Nah, berarti kan rilis ISO tank itu pastinya harus dibuktikan setelah dia diverifikasi sudah bersih, gitu ya. Nah, validasinya yang perlu divalidasi adalah metode pembersihan ISO tank itu. Karena ISO tank bisa jadi milik perusahaan, bisa jadi milik pihak ketiga, bisa jadi mungkin ada customer supply, ya toh. Nah, bagaimana membuktikan dengan metode pembersihan yang tertulis di IK-nya atau SOP-nya itu memang hasil swab-nya memenuhi. Itu aja sih. Itu yang akan dibuktikan. Tapi setiap pengisian ya misalnya diambil sampel audit produksi minggu lalu dengan pengisian ke ISO tank. Nah, akan dicek ada nggak ya data yang memastikan bahwa pengisian minggu lalu itu ISO tanknya sudah dijamin bersih, diverifikasi bersih, begitu Pak. Gitu Pak. Oke, Ya. Oke. Bu, maaf, berarti misalnya Bu, kalau dia penyedia jasanya itu adalah pihak ketiga, apakah bisa sampai ke sertifikat kebersihannya saja atau harus sampai ke uji swab hasil tankinya yang dia antar ke pabrik, Bu? Ya, kalau misalnya Bapak pakai pihak ketiga, artinya metode pembersihannya Bukan, Bapak harus... Maaf, Bu, yang pakai pihak ketiga sebenarnya ini perusahaan saya kebetulan hanya bekerja sama dengan transporternya saja yang menyediakan. Dan nanti yang berurusan dengan jasa pembersihan itu adalah si transporternya, gitu, Bu. Ya, berarti harus menunjukkan itu gimana, Bu? Ya, harus menunjukkan bukti hasil pembersihannya. Oke, apakah dengan dokumen sertifikat cleaning list sertifikatnya ada saja itu sudah cukup atau gimana, Bu? Secara berkala tim Bapak harus melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa sertifikat itu valid gitu loh, secara berkala. Tim Bapak harus melakukan verifikasi. Verifikasi itu kan kami mengatakan termasuk dari program verifikasi food safety ya, secara berkala, artinya tidak setiap pengisian kan, tidak setiap pengisian, gitu Pak, ya. Oke ya, setiap berkala karena usernya adalah perusahaan Bapak. Bagaimana menjamin? Ya, secara berkala diverifikasi, begitu, ya. Oke, ada lagi? Ya udah cukup, Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi.